Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Trader, teman-teman ya. Video kali ini saya akan kembali melakukan update tentang Xiaoxi Inu, dimana saya pernah melakukan review di Xiaoxi Inu ya. Xiaoxi Inu itu adalah project meme token ya, dimana dulu saya pernah bilang bakal banyak FOMO-nya ya, walaupun sekarang belum ngefek banget ya untuk harganya, tapi memang gila sih developernya menurut saya. Kenapa dalam 1 minggu ini setelah dia listing di Lbank ya, dia langsung saja ngontak via Hotbit untuk dia listing di Hotbit. Gila nggak sih, ya nggak? Kalau kalian pengen tahu FOMO-FOMO apa lagi yang ada di dalamnya, kalian bisa masuk ke Xiaoxi Inu BSC. Kalian masuk ke dalamnya, di dalam grupnya jelas rame banget teman-teman ya. Dimana Xiaoxi Inu ini sendiri juga ada grup Indonesianya ya, grup Indonesianya. Cuma kadang-kadang saya lihat agak-agak panikan gitu loh beberapa orang. Yang namanya investasi selalu siapkan uang santai teman-teman ya. Kayak saya selalu mempersiapkan, semisal saya siap lossnya cuma $50 ya sudah, saya investasi $50, habis itu beli dan pantau saja gitu loh, mau naik mau turun. Yang namanya holder itu stronghold ya pasti semua ada resikonya, makanya selalu sisihkan uang yang memang kalian siap untuk profit dan rugi gitu loh. Di sini untuk Xiaoxi Inu sendiri dalam 24 jam baru mengalami kenaikan sekitar 9% ya. Tapi saat ini dia turun lagi ke 5,4% ya. Kalau pair BTC dia naiknya 9%, pair BNB 7,5%. Di sini Xiaoxi Inu pair IDR, untuk IDR-nya 5,4% ya. Tapi di sini masih berpotensi cukup kencang teman-teman ya, cukup kencang sekali. Di sini total kenaikan dari tanggal 14 Juni kemarin, jadi masih beberapa hari yang lalu ya. Sekarang kan tanggal 18. Di sini baru naik 58%. Jadi kenaikannya masih belum signifikan banget ya. Nggak tahu kalau biasanya di Hotbit itu teman-teman ya. Di Hotbit itu biasanya suka brutal gitu loh, suka nembak-nembakan. Nah, ini kan harga segini untuk all time high-nya berapa sih? All time high-nya itu 6.000 ya, 0,00006.000 ya kan. Kalau saya sebutkan ribet juga di lidah gitu ya. Saya berharap ada kill to zero ya. Kalau ada kill to zero saya rasa sudah cukup fantastis sekali ya dalam jangka panjang. Kalau saya melihat timnya, kemungkinan besar memang bakal bisa aja gitu loh untuk di hold gitu sampai mungkin kill 10 dulu untuk dalam waktu nggak jauh-jauh. Untuk yang agak lamaan ya mungkin bisa kill to zero lah, siapa tahu dia nanti bahkan 0,1 IDR. Kembali saya akan bahas tentang total supply-nya. Saya pernah bahas bahwasanya Xiaoxi Inu total supply-nya itu 1 kuadrilion ya, 1 kuadrilion. Lalu kita akan lihat berapa banyak yang di burning. Yang di burning sekitar 50% ya. Di sini ada 46% ya, dan setiap transaksi juga akan ada burn ya. Untuk total liquidity-nya, di sini ada 400 sekian ya, 400 sekian di Xiaoxi Inu, dan nah ada 445.000. Jadi teman-teman bisa pantau terus ya. Ini cukup besar kok, developernya juga berani gitu. Nah, untuk websitenya sekali lagi Big Dream, Bigger Dream, Big Meme Bigger Dream ya. Di sini ada white paper yang kalian bisa download ya. Pastikan kalian menggunakan uang santai aja untuk berinvestasi di dalamnya. Untuk tokenomiknya kembali kita bahas. Xiaoxi Inu simbol Xiaoxi ya. 8% redistribusi, 4% diberikan kepada holder, 4% ditambahkan ke kumpulan liquidity ya kan. Jadi untuk memperkuat. Jadi kenapa harganya kalau dia naik itu nggak terlalu signifikan, kenapa saat dia turun nggak terlalu signifikan? Dikarenakan lock liquidity-nya tebel teman-teman ya. Jadi naik turunnya, kalau lock liquidity tebel itu setahu saya naik turunnya itu nggak begitu berasa gitu loh ya. Paus keluar, anti pompa, anti dam. Nah, ini yang saya bilang ya. Kalau misal lock liquidity besar, dia sudah tim berarti tim punya modal ya. Paus mau keluar juga, pas mau keluar di sini anti pompa, anti dam, mau masuk anti ini.
Ya karena yaitu tadi perbedaan harganya itu untuk roadmapnya ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Memperluas, luncurkan package web, daftar cek awal Lbank dan Hotbit tuh. Sesuai roadmap dia, sesuai roadmapnya, plannya dia langsung listing di centralized exchange itu Lbank dan Hotbit. Ya luar biasa ya. Audit baru di take rate ya, take rate. Kalau udah di Blockfolio nanti makin menjulang tinggi teman-teman ya. Sebenarnya ada dua FOMO yang saya tunggu setelah dia listing centralized exchange. Tapi kebanyakan token-token, teman-teman tahu sendiri bahwasanya token biasanya itu dia listing dulu CoinGecko, CoinMarketCap baru centralized exchange ya. Tapi berbeda dengan CACI Inu ini, dia sudah listing di CoinGecko. Tapi untuk CoinMarketCap-nya dia masih pending karena masih dalam antrian ya. Kalau CoinGecko cepet ya, CoinMarketCap ini harus syarat biasanya volume, holder dan sebagainya. Jadi antri ya, masih dalam antrian. Ada dua FOMO yang saya tunggu untuk menembakkan harga lebih tinggi. Mungkin dalam waktu dekat juga tinggi karena FOMO centralized exchange cukup bagus ini. Untuk berikutnya saya nunggu itu CoinMarketCap dan Blockfolio ya, Blockfolio ya. Mungkin di sini juga ada ini ya, 3 daftar centralized exchange lainnya ya. Yang jelas sih luar biasa sekali untuk CACI Inu di hold jangka panjang juga nggak ada ruginya sih teman-teman. Tapi selalu gunakan uang santai kalian, jangan uang kredivo, biar nanti nggak stres dan nggak panikan ya. Karena beberapa teman-teman holder saya lihat padahal bilangnya kompak-kompak tapi ternyata mereka panikan. Ya biasalah ya hal seperti itu. Yang jelas kalau benar-benar holder rata-rata diem-diem baiklah. Cuma wait and see aja perkembangannya bagaimana. Kalau misal ada berita buruk yang memang tidak bisa ini ya, yang valid benar-benar buruk ya kita cabut gitu loh. Dengan resiko kerugian. Begitu juga saat ada berita baik ya sudah kita biarkan saja. Kalau memang kita sudah merasa taking profit ya sudah taking profit, nggak perlu ngefood ya, nggak perlu menceritakan ini ya, menyebarkan berita buruk yang nggak pasti, belum pasti gitu. Tapi CACI ini bagus ke holdernya, kompak-kompak saya lihat. Itu aja sih ya. Ya jelas selalu gunakan uang dingin teman-teman ya, nggak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masa depan. Ini hanya saran dari saya. Banyak FOMO di sini, jadi berpotensi menjadi 0,1 rupiah. Menurut saya masih sangat berpotensi untuk CACI Inu melihat kinerja tim cukup bagus. Terima kasih, jangan lupa share dan subscribe channel ini jika bermanfaat dalam video ini. Saya doakan semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.